guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Sioyen 45. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Memang sudah lama sejak kecanduan Dewa Taishu, kamu dapat menerobos dan memasuki tempat ini kapan saja kamu mau. Gumam 817. Terlalu kecanduan dewa palsu. Yonghe sedikit terkejut ketika mendengar nama itu, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat ini, di luar hutan belantara abadi, bayangan hitam besar ditangguhkan mengambang di kehampaan. Tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan tubuhnya terlihat seperti ikan paus, tetapi terlihat seperti buaya. Yang paling mengejutkan adalah bahwa bagian lain dari tubuhnya bukanlah daging dan darah, tetapi terbuat dari baja. Dan ada detak jantung di dalam tubuhnya, dan hati itu juga terbuat dari besi baja. Binatang besar ini adalah apa yang dikatakan 817 terlalu ilusi. Pada saat ini, setelah dipandu, sosok besar itu perlahan memasuki hutan belantara abadi. Dan saat ini, terlihat bintik-bintik hitam seperti biji wijen di tubuhnya. Itu hanya dapat dilihat ketika Anda melihat lebih dekat. Ada sekelompok bintik hitam di atas siluetnya. Di bawah tubuhnya yang besar, manusia terlihat seperti semut. Meskipun perawakannya tidak sebaik Su Erkun, jantung logam yang berdetak di dalamnya membuatnya memancarkan perasaan yang sangat luar biasa. Sebagian besar daging dan tulangnya terbuat dari logam. Ada campuran logam yang bergetar, memancarkan kekuatan yang sangat aneh. Dan sosok-sosok di atasnya jelas tertarik dengan tubuhnya yang besar. Dan yang terpenting adalah bisa melihat jantung raksasa yang berdetak di bawah tulangnya melalui tubuhnya. Ada fluktuasi energi kuat yang terus-menerus meluap di hati itu, sehingga mereka terlihat bersemangat dan ingin menjara energi kuat yang terkandung di dalam hati mereka. Namun, ketika Dewa Taishu kecanduan bersiul, kulit di tubuhnya tiba-tiba terangkat dan berubah menjadi monster logam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan 8 tentakel logam menukik ke arah kerumunan, dan pada saat yang sama, kejutan dipancarkan dari tubuhnya. Gelombang kejut jiwa menyebabkan orang-orang ini pingsan untuk sementara waktu. Dalam sekejap, jeritan melengking datang dari tubuh semua orang. Adapun sosok-sosok itu, mereka semua ditutupi dengan monster logam, dan daging dan darah mereka ditelan sampai tubuh mereka kembali tenang. Setelah itu, siapapun yang memiliki ide tentang ini, mungkin itu akan berakhir seperti ini. Dan dewa ilusi ini sangat besar, tetapi juga sangat ganas. Sosok besar itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam hutan belantara abadi, dan sebuah menara yang mencapai langit muncul di depannya. Dan menara raksasa ini berada tepat di depannya. Itu adalah menara pembantaian. Meskipun perawakannya sangat besar, masih tidak ada apa-apa di bawah menara pembantaian. Sosok besar itu berakhir di luar menara pembantaian dan tidak langsung memasukinya. Semuanya sudah siap. Dan jika aku harus membunuh seseorang yang terlalu nyata, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Bahkan juga permaisuri. 830 berkata dengan mendengus dingin. Seolah-olah dia tiba-tiba memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan permaisuri saat ini. Yonghe sedikit mengernyit dan tidak tahu apa itu Taishu Senyan. 817 melihat Yonghe yang masih menaruh curiga, dan dia menepuk-nepuk kristal merah di dadanya. Dan pada saat ini, Taishu Senyan di luar menara pembantaian memiliki sepotong kulit terangkat, dan sebuah cakar logam bersiul keluar dan menyapu ke arah menara pembantaian. Setelah memasuki menara pembantaian, cakar itu langsung berubah menjadi cakar kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Cakar itu setidaknya tidak terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, mereka mengembun di depan 817 dan berubah menjadi gurita. Dan gurita ini tampak seperti setetes air di lautan di Taisu ataupun Sensi, tetapi cukup besar ketika muncul di depan semua orang. Saya melihat 817 merentangkan lengannya, dan 8 cakar itu terpisah langsung dari tubuhnya, berubah menjadi sebuah titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai naik ke arah 817. Dan pada saat berikutnya, 817 memiliki lingkaran besar, dan itu juga memancarkan kekuatan yang lebih kuat dan ganas. Melihat itu, pupil mata Yonghe pun menyusut, dan dia merasa sangat terkejut saat merasakan kekuatan 817 meningkat secara instan. Setidaknya pada saat ini, Yonghe masih berpikir bahwa melakukan pukulan fatal mungkin tidak dapat dilakukan saat ini. Sensi nomor 1 terutama digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempur jarak dekat. 817 berkata tanpa ragu, dan menunjukkan kekuatan Taisu yang kuat di depan Yonghe, yang belum pernah didengar oleh Yonghe. Lagi pula, hanya Taisu yang akan mengandalkannya, dan benda asing ini meningkatkan kekuatannya. Meskipun teknologi stick juga ada di dunia nyata Xuan Yin, itu jauh dari mencapai keadaan Taisu yang telah mengembangkan teknologi stick ke puncak yang menakutkan seperti itu. Hanya menggunakan teknologi Minghe itu sebenarnya adalah kualifikasi untuk memiliki tingkat keabadian pertempuran dan pertempuran abadi. Itu menjadi luar biasa dan betapa menakutkannya metode ini. Justru karena inilah mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyerang dunia lain dan menjarahnya. Karena sumber daya mereka yang langka. Bagaimanapun, pengembangan teknologi stick sangat kuat, tetapi tidak dapat dikembangkan sendiri. Dan promosi, esensi kehidupan akan selalu berkurang di dunia Taisu. Dari sudut pandang saat ini, sumber daya dunia Taisu sangat langka, dan mereka hanya bisa cukup untuk mengangkat orang ke tingkat pertempuran abadi, dan bahkan melawan dewa jarang terjadi. Kurangnya sumber daya memaksa Taisu untuk menyerang dan menjarah dunia lain. Tentu saja, alasan kurangnya sumber daya di dunia Taisu justru karena ambisi mereka yang tak terbatas dan terus-menerus menyerbu dunia lain untuk menjarah sumber daya, dan mereka telah diserang oleh banyak dunia. Meskipun mereka belum dihancurkan, dunia Taisu mereka telah benar-benar rusak. Dengan tidak adanya sumber daya yang cukup, mereka harus mencoba yang terbaik. Melalui pengembangan teknologi stick, dan Taisu sekali lagi menjadi salah satu dunia yang paling kuat. Setelah semuanya siap, ia berencana untuk meluncurkan invasi ke dunia lain. Jelas, target mereka adalah dunia Sensi, yang kaya akan sumber daya dan memiliki banyak sub dunia yang melekat padanya. Kue yang begitu besar, setelah bisa dimakan, itu membuat Taisu untuk sementara dapat memecahkan masalah kekurangan sumber daya, dan bahkan kemungkinan Taisu untuk melangkah ke level yang lebih kuat lagi. Jika baju besi dewa palsu diberikan kepada dewa pertempuran atau pembangkit tenaga listrik abadi, itu akan menjadi lebih kuat, sehingga invasi Sensi adalah titik strategis yang sangat penting bagi mereka. Tetapi sebelum menyerang Sensi, mereka tampaknya berencana untuk memulai dari sub dunia ini juga. Oleh karena itu, pengaturan untuk memasuki dunia nyata Xuan Yin adalah kekuatan yang sangat kuat. Karena bahkan jika dunia nyata Xuan Yin adalah dunia yang salah satu yang berasal dari Sensi, itu masih mengandung sumber daya yang kaya yang membuat Taisu mendambakannya. Pada saat ini, 830 juga muncul di depan 8 cakar itu, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya.
dan tiba-tiba memberinya 3 kepala dan 6 lengan yang tampaknya meniru Dewa Shura yang kuat. Yang terakhir menatap Yonghe lagi saat ini, dan sepertinya dia masih sangat tidak puas dengannya. Dan sekarang dia ingin mengejutkan Yonghe lagi. 830, dia adalah teman, jangan kasar. Pada saat ini 817 berteriak dan melihat 830 yang sangat tidak puas dengan sikap Yonghe. Tampaknya di matanya orang-orang di sini akan mati cepat atau lambat. Saudara Xiong Tai, Anda dapat yakin selama Anda membantu kami menemukan orang ini, Taisu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. 817 bahkan mencoba untuk menenangkan Yonghe. Tetapi 830 hanya bisa menahan amarahnya dan mundur ke samping, tidak berani banyak bicara. Bagaimanapun, nomor 817 ada di depannya, dan dia harus mematuhi perintahnya tanpa syarat.